Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I have you in this day. Let me introduce myself. My name is Nur Hasana, but you can call me Kahana. I am a school student of Physics Education at Sultan Ageng Tirtayasa University, batch in 2009. Di video kali ini kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi, baik energi kinetik maupun dengan energi potensial. Di video sebelumnya, kami telah membahas apa itu tentang energi dan juga apa itu usaha. Untuk kalian yang belum nonton videonya, mari kita bahas secara singkat. Sebelum ke materi inti, mari kita membahas secara singkat apa itu usaha dan apa itu energi. Energi sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha, sedangkan usaha sendiri dapat diartikan sebagai besarnya energi untuk memindahkan posisi yang diberikan gaya pada benda atau pada objek tertentu. Usaha sendiri didefinisikan sebagai perkalian antara jarak tempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahan. Seperti yang kalian tahu, di video kali ini kita akan membahas tentang hubungan usaha dengan energi, baik energi kinetik maupun energi potensial. Tapi apakah kalian mengetahui apa itu energi kinetik dan apa itu energi potensial? Suatu benda yang bergerak dapat dikatakan benda tersebut memiliki energi kinetik. Tetapi beda halnya dengan energi potensial. Energi potensial sendiri adalah suatu benda yang dapat memiliki energi karena posisi atau suatu susunannya. Energi potensial sendiri dirumuskan dengan Fp sama dengan Mg dikalikan H, dan juga energi kinetik dapat dirumuskan dengan setengah M. Nah teman-teman, jadi kan saya sudah mengetahui apa itu energi dan apa itu usaha. Kalian juga sudah mengetahui apa itu energi kinetik dan juga energi potensial. Jadi langsung aja kita ke videonya. Hubungan usaha dengan energi. Yang pertama kita akan membahas tentang hubungan usaha dengan energi kinetik. Sebuah benda dapat dikatakan bergerak atau dapat dikatakan mengalami perpindahan dikarenakan adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut, yang dinamakan dengan usaha. Besarnya usaha yang dilakukan benda tersebut merupakan perubahan energi kinetik pada benda. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan animasi berikut ini. Apabila terdapat sebuah mobil bermassa M sedang bergerak dengan kecepatan v1, kemudian mobil tersebut dipercepat secara beraturan sampai dengan kecepatan v2 dengan diberi gaya sebesar F searah dengan geraknya sampai sejauh S. Usaha yang dilakukan mobil untuk merubah kecepatan dari v1 menjadi v2 dirumuskan dengan W sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurangi setengah dikali M dikali V1 kuadrat. W sama dengan EK2 dikurangi EK1. EK2 merupakan energi kinetik saat kedudukan benda di posisi akhir, sedangkan EK1 merupakan energi kinetik saat kedudukan benda di posisi awal. EK2 dikurangi EK1 menunjukkan perubahan energi kinetik benda selama gaya F bekerja, sehingga dapat dirumuskan dengan W sama dengan sigma EK, di mana W adalah usaha dan sigma EK adalah perubahan energi kinetik. Yang kedua, hubungan usaha dengan energi potensial. Sedangkan jika suatu benda berpindah atau bergerak dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi, akankah benda tersebut mendapatkan usaha sehingga benda tersebut dapat berpindah? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan animasi berikut ini. Sebuah balok bermassa M mula-mula berada di posisi A pada ketinggian H1. Kemudian balok dijatuhkan sehingga bergerak vertikal ke bawah akibat gaya berat dan sampai di posisi B pada ketinggian H2.
benda untuk berpindah dari ketinggian H1 ke H2 dirumuskan dengan W sama dengan negatif dalam kurung MGH2 dikurangi MGH1, sehingga W sama dengan negatif dalam kurung FP2 dikurangi P1. FP2 merupakan energi potensial gravitasi saat kedudukan benda di B, sedangkan FP1 merupakan energi potensial gravitasi saat kedudukan benda di A. FP2 dikurangi FP1 menunjukkan perubahan energi potensial benda selama gaya berat benda bekerja, sehingga dapat dirumuskan dengan W sama dengan negatif delta EP, yang dimana W adalah usaha dan negatif delta EP adalah perubahan energi potensial. Yang pertama, ketika kita hendak mengangkat sebuah benda. Yang kedua, ketika kita hendak memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Yang ketiga, ketika kita memindahkan benda ke dalam suatu mobil. Yang pertama, ketika kita hendak menendang bola dan kemudian bola tersebut menggelinding. Yang kedua, ketika seseorang tengah berenang. Yang ketiga, seorang bayi yang tengah asik merangkak. Contoh soal yang pertama, sebuah balok bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang miring licin yang panjangnya 4 meter. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan lantai dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak adalah A. 120 joule, B. 160 joule, C. 180 joule, D. 200 joule, dan E. 240 joule. Pembahasan. Diketahui massa sama dengan 8 kg, H1 sama dengan 0 meter, H2 sama dengan 2 meter, dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan usaha untuk memindahkan balok. W sama dengan FP2 dikurangi FP1. W sama dengan dalam kurung MGH2 dikurangi MGH1. W sama dengan MG dalam kurung H2 dikurangi H1. W sama dengan 8 dikali 10 dikali 2 dikurangi 0. W sama dengan 160 joule. Jadi jawabannya adalah B. Yang kedua, sebuah benda bermassa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang diberikan pada benda selama 2 detik pergerakannya adalah A. 154 joule, B. 192 joule, C. 200 joule, D. 244 joule, dan E. 250 joule. Pembahasan. Diketahui M sama dengan 4 kg, V0 sama dengan 10 meter per sekon, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan D sama dengan 2 sekon kuadrat. Ditanyakan W. Untuk kecepatan benda pada detik kedua, Vt sama dengan V0 ditambah At, Vt sama dengan 10 ditambah 2 dikali 2. Vt sama dengan 14 meter per sekon. Usaha yang diberikan pada benda W sama dengan EK2 dikurangi EK1. W sama dengan dalam kurung setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. W sama dengan setengah MV dalam kurung Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat. W sama dengan setengah dikalikan 4 dalam kurung
14 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. W sama dengan 2 dalam kurung 196 dikurangi 100. W sama dengan 2 dalam kurung 96. W sama dengan 192 Joule. Jadi jawabannya adalah B. Yang ketiga, sebuah benda bermassa 1 kg bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi ditentukan oleh 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai benda mencapai titik tertinggi adalah A. Negatif 400 Joule, B. Negatif 800 Joule, C. 400 Joule, D. 800 Joule, dan E. 1000 Joule. Pembahasan. Diketahui M sama dengan 1 kg, V0 sama dengan 40 meter per sekon, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, Vt sama dengan 0, dan ditanyakan W. Pada titik tertinggi, kecepatan benda sama dengan 0, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah W sama dengan Eka 2 dikurangi Eka 1, W sama dengan setengah mv kuadrat 2 dikurangi setengah mv kuadrat 1, W sama dengan setengah M dalam kurung Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat, W sama dengan setengah dikalikan 1 dalam kurung 0 kuadrat dikurangi 40 kuadrat, W sama dengan setengah dalam kurung 0 dikurangi 1600, W sama dengan setengah dalam kurung 1600, W sama dengan negatif 800 Joule. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya berat bekerja berlawanan arah dengan arah gerak atau arah perpindahan benda. Gaya berat ke bawah dan gaya benda ke atas. Jadi jawabannya adalah B. Seorang tukang ingin menaikkan sebuah kotak yang bermassa 60 kg ke atas truk menggunakan bidang miring. Jika ketinggian lantai truk 1,5 meter, maka usaha yang dilakukan adalah A. 600 Joule, B. 800 Joule, C. 900 Joule, D. 1000 Joule, dan E. 1200 Joule. Pembahasan. Diketahui M sama dengan 60 kg, H sama dengan 1,5 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan ditanyakan W. Usaha yang dibutuhkan W sama dengan EP2 dikurangi EP1, W sama dengan dalam kurung MGH2 dikurangi MGH1, W sama dengan MG dalam kurung H2 dikurangi H1, W sama dengan 60 dikali 10 dalam kurung 1,5 dikurangi 0, W sama dengan 600 dikali 1,5, W sama dengan 900 Joule. Jadi jawabannya adalah C. Untuk latihan soal, di sini kakak memberikan 2 contoh soal. Yang pertama ada energi kinetik dan yang kedua ada energi potensial. Jangan lupa dikerjakan untuk mengetahui seberapa kepahaman kalian setelah melihat materi yang kakak sampaikan tadi. Terima kasih telah melihat videonya dan jangan lupa ya untuk menyaksikan video part 3 yang akan dibawakan oleh Kak Putri membahas tentang HKEF. Terima kasih telah melihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.